Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Bas Bahan Ajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas jawaban uji kompetensi bab 3 PPKN kelas 9 halaman 94 tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bisa teman-teman lihat di sini pertanyaannya. Kita akan bahas UK bab 3 ini dari nomor 1 sampai dengan nomor terakhir, yaitu nomor 16. Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan video, seperti biasa, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini, klik like dan nyalakan loncengnya agar channel ini terus dapat berkembang ke depannya dan terus memberikan informasi yang bermanfaat kepada kita semua. Langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan kedaulatan? Nah, untuk jawaban nomor 1 bisa teman-teman lihat di sini jawabannya, bisa teman-teman salin jawabannya. Yang dimaksud dengan kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan cara yang tersedia. Atau kedaulatan menurut Jane Bodin adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Jadi yang dimaksud dengan kedaulatan atau pengertian kedaulatan, bisa teman-teman lihat di sini jawabannya. Ini adalah pengertian kedaulatan. Kita masuk ke nomor selanjutnya, nomor 2. Jelaskan sifat-sifat kedaulatan. Untuk nomor 2, jawabannya sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat di sini. Sifat-sifat kedaulatan. Yang pertama, asli, artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang kedua, permanen, artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintahan sudah berganti. Yang ketiga, tunggal, artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Serta yang keempat, tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Jadi sifat-sifat kedaulatan bisa teman-teman lihat di sini. Yang pertama asli, yang kedua permanen, yang ketiga tunggal, dan yang keempat tidak terbatas. Itu adalah sifat-sifat kedaulatan. Bisa teman-teman salin jawabannya. Ini untuk jawaban nomor 2. Kita masuk ke nomor selanjutnya, nomor 3. Apa yang dimaksud dengan teori kedaulatan Tuhan dan teori kedaulatan negara? Siapa saja tokohnya? Untuk nomor 3, jawabannya sebagai berikut. Bisa teman-teman salin jawabannya. Teori kedaulatan Tuhan adalah teori yang mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu, causa prima. Menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan yang berasal dari Tuhan ini diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih yang secara kodrati ditetapkannya menjadi pemimpin negara dan berperan selaku wakil Tuhan di dunia. Teori ini umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa. Pelopornya atau tokoh-tokohnya dari teori kedaulatan Tuhan ini adalah Augustinus, Thomas Aquino, F. Hegel, dan F. J. Stahl. Ini untuk teori kedaulatan Tuhan. Dan untuk teori kedaulatan negara adalah teori yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Dan pelopor teori ini atau tokoh-tokoh teori ini adalah Jane Bodin, F. Hegel, G. Jelinek, dan Paul Laban. Silakan teman-teman salin jawabannya. Ini untuk jawaban nomor 3 untuk teori kedaulatan Tuhan dan tokohnya, dan teori kedaulatan negara beserta tokohnya. Kita masuk ke nomor selanjutnya, nomor 4. Bagaimana pembagian kekuasaan menurut Montesquieu? Untuk nomor 4, jawabannya sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat di sini jawabannya. Pembagian kekuasaan menurut Montesquieu dibagi atas 3 kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan perundang-undangan yang berlaku. Kekuasaan eksekutif sering disebut sebagai kekuasaan menjalankan pemerintahan. Dan yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan yudikatif sering disebut kekuasaan kehakiman. Jadi tiga macam kekuasaan menurut Montesquieu
adalah sebagai berikut. Bisa teman-teman salin jawabannya. Kita masuk ke nomor selanjutnya, nomor 5. 5. Bagaimana landasan yuridis kedaulatan negara Republik Indonesia? Untuk nomor 5, jawabannya sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat di sini jawabannya. Landasan yuridis kedaulatan negara Republik Indonesia adalah pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Dan yang kedua, landasan yuridisnya adalah pasal 1 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi landasan yuridis kedaulatan negara Republik Indonesia yakni pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat dan pasal 1 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini jawaban untuk jawaban nomor 5. Silakan teman-teman salin jawabannya. Kita masuk ke nomor selanjutnya, nomor 6. 6. Apa yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila? Untuk nomor 6, jawabannya sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat di sini. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Demokrasi yang dijiwai oleh nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut. Bisa teman-teman salin jawabannya. Kita masuk ke nomor selanjutnya, nomor 7. 7. Jelaskan kelebihan demokrasi Pancasila dibandingkan dengan demokrasi liberal dan sosialis atau komunis. Untuk nomor 7, jawabannya sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat di sini jawabannya. Kelebihan demokrasi Pancasila dibandingkan dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis. Yang pertama, demokrasi Pancasila mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan mengakui hak milik perorangan. Yang kedua, keputusan diambil dengan musyawarah mufakat. Yang ketiga, agama merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Yang keempat, tidak dikenalnya diktator mayoritas dan tirani minoritas. Jadi untuk nomor 7 ini jawabannya. Bisa teman-teman salin jawabannya. Kita masuk ke nomor selanjutnya, nomor 8. 8. Jelaskan asas-asas pemilu di Indonesia. Untuk nomor 8, jawabannya sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat di sini jawabannya. Asas-asas pemilu di Indonesia atau bisa disingkat dengan Lubar-Jurdil. Langsung, ini pengertiannya. Umum, ini pengertiannya. Bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ada yang terakhir yaitu F, adil. Bisa teman-teman lihat di sini jawabannya. Asas-asas pemilu itu terdiri dari langsung, mengandung arti bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung. Umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi atau bisa disingkat asas-asas pemilu di Indonesia itu Lubar-Jurdil. Jadi untuk nomor 8, saya teman-teman lihat di sini jawabannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 asas pemilu di Indonesia. Ini untuk jawaban nomor 8. Silakan teman-teman salin jawabannya. Tidak akan saya bacakan. Kita masuk ke nomor 9. Nomor selanjutnya 9. Bandingkan pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru dan masa Reformasi. Untuk nomor 9, jawabannya sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat di sini jawabannya. Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru terdapat beberapa hal yang mampu dibandingkan dengan masa Reformasi, diantaranya yaitu pelaksanaan pemilu pada masa Orde Baru yang tidak demokratis, terjadinya kecurangan pada pemilu saat itu. Dibatasinya pula parpol pada masa Orde Baru yang hanya dibolehkan 3 partai politik saja. Merajalelanya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Pemusatan kekuasaan berada pada tangan presiden. Dalam pendidikan banyak mengukir suatu prestasi dari berbagai program. Hal ini mempengaruhi perkembangan pendidikan di Indonesia yang pada saat itu masih terbatas.
Dan sedangkan demokrasi Pancasila pada masa reformasi, yaitu pemerintah pada masa reformasi tidak memiliki kebijakan dalam sistem pemerintahannya, hanya mengikuti berdasar parpol yang saat itu berjalan. Yang kedua, dalam pendidikan, fasilitas terbuka untuk semua kalangan, tidak ada batasan dalam menempuh pendidikan. Yang ketiga, pelaksanaan pemilu yang awal mula munculannya berbagai partai politik dengan perbedaan latar belakang yang dilihat dari segi golongan maupun ideologi. Jadi perbandingan pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru dan pada masa reformasi adalah ini pada masa Orde Baru dan ini pada masa reformasi. Silakan teman-teman salin jawabannya. Ini untuk jawaban nomor 9. Kita masuk ke nomor selanjutnya, nomor 10. Jelaskan perbedaan sistem parlementer dengan sistem semi parlementer. Untuk nomor 10 jawabannya sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat di sini jawabannya. Sistem parlementer adalah kepala negaranya adalah seorang raja atau ratu, perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, serta antara lembaga legislatif dan eksekutif menjadi satu. Sedangkan semi parlementer, kepala negaranya adalah presiden, perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, serta antara lembaga legislatif dan eksekutif menjadi satu. Ini untuk jawaban nomor 10, perbedaan sistem parlementer dan semi parlementer. Bisa teman-teman salin jawabannya. Kita masuk ke nomor selanjutnya, nomor 11. Apa tugas pokok MPR menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Untuk nomor 11, berikut jawabannya. Tugas MPR menurut UUD 1945 terutama dalam pasal 3 UUD 1945 adalah mengubah dan menetapkan UUD, Undang-Undang Dasar, melantik presiden dan atau wakil presiden, memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti melanggar UUD 1945 atau undang-undang. Jadi tugas pokok MPR adalah sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat di sini jawabannya. Kita masuk ke nomor selanjutnya, nomor 12. 12. Jelaskan tugas pokok presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Untuk nomor 12 jawabannya sebagai berikut. Tugas presiden sebagai kepala negara sesuai dengan yang ditetapkan oleh UUD 1945. Bisa teman-teman lihat di sini jawabannya. Ada banyak tugas presiden. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tugas presiden sebagai kepala pemerintahan. Ini bisa teman-teman lihat di sini, atau bisa teman-teman ringkas saja, ambil poinnya saja, yang penting-penting saja, atau 5 saja cukup. Tugas presiden sebagai kepala negara ini, atau 3 saja, 3 tugas presiden sebagai kepala negara dan 3 tugas presiden sebagai kepala pemerintahan. Bisa teman-teman lihat di sini jawabannya. Saya scroll ke bawah. Jadi untuk nomor 12 ini agak panjang. Silakan teman-teman stop videonya, salin jawabannya. Kita masuk ke nomor selanjutnya, nomor 13. 13. Jelaskan fungsi-fungsi DPR. Untuk nomor 13 jawabannya sebagai berikut. Fungsi DPR. Yang pertama, fungsi legislasi adalah fungsi DPR dalam menetapkan undang-undang dengan persetujuan presiden. Fungsi anggaran adalah fungsi DPR dalam menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi DPR dalam mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh presiden. Jadi fungsi DPR adalah sebagai berikut. Bisa teman-teman salin jawabannya. Kita masuk ke nomor selanjutnya, nomor 14. 14. Jelaskan perbedaan tugas pokok Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Jadi untuk nomor 14, perbedaan tugas MK dan MA. MA tugasnya ini mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dasar, mempunyai kewenangan yang lain yang diberikan undang-undang. Dan tugas MK mengadili pada tingkat pertama dan terakhir,
memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran parpol, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Jadi perbedaan tugas MK dan MA, ini Mahkamah Agung atau MA dan ini Mahkamah Konstitusi atau MK. Silakan teman-teman salin jawabannya. Kita masuk ke nomor selanjutnya, nomor 15. 15. Bagaimana hubungan antara DPR dengan Presiden? Untuk nomor 15, jawaban sebagai berikut. Hubungan DPR dengan Presiden adalah DPR dengan Presiden memiliki hubungan dalam rangka menjalankan hak legislasi, di mana DPR bersama dengan Presiden bersama-sama melakukan pembentukan, pembahasan, pengubahan, serta penyempurnaan rancangan undang-undang dasar, rancangan undang-undang yang nantinya dapat menjadi undang-undang dasar. Jadi untuk nomor 15 ini jawabannya, hubungan antara DPR dan Presiden. Kita masuk ke nomor terakhir, yaitu nomor 16. 16. Bagaimana hubungan DPR, MK, Presiden, dan MPR? Untuk nomor 16, jawaban sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat di sini jawabannya. Hubungan DPR dengan Presiden, DPR, MPR, dan MK terlibat dalam hubungan tata kerja antara lain. 1. Menetapkan undang-undang dengan undang-undang kekuasaan DPR untuk membentuk undang-undang harus dengan persetujuan Presiden, termasuk undang-undang anggaran dan pendapatan negara atau APBN. DPD juga berwenang ikut mengusulkan, membahas, dan mengawasi pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Yang kedua, pemberhentian Presiden. DPR memiliki fungsi mengawasi Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Apabila DPR berpendapat bahwa Presiden melanggar Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden kepada MPR. Jadi untuk hubungan antara DPR, MK, Presiden, dan MPR, bisa teman-teman lihat sini jawabannya. Ini untuk jawaban nomor 16. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kita pada kali ini. Uji kompetensi bab 3 PPKN kelas 9 dari nomor 1 sampai dengan nomor 16 halaman 94. Jika teman-teman merasa terbantu dengan adanya video ini, silakan teman-teman klik subscribe pada channel ini, klik like dan nyalakan loncengnya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman tanyakan pada kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di next video.